Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yasma'u haditsahu al-ba'idu mithal qaribi. Wa kana ada sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu iku yasma'u mendengar haditsahu ing obrolannya atau pengajiannya Syekh Ahmad Ar-Rifai sapa al-Bari itu orang yang jauh. Mendengarnya tersebut misal qoribi hale madani atau seperti orang yang dekat. Jadi ketika ngaji, ketika pengajiannya itu orang yang jauh itu bisa mendengar selayaknya atau sebagaimana orang yang dekat. Hatta inna ahlal qurab sehingga sesungguhnya orang-orang desa, orang-orang kampung allati haula Ummi Ubaidah yang berada di sekitar Ummi Ubaidah iku kanu ya jadi sunah iku kanu ada sapa ahlul qura iku ya jadi sunah duduk-duduk sapa si ahlul qura ala sutuhim ing atase lotenge atau rumahnya ahlul qura yasmauna hale mendengar sapa ahlul qura tahu ing suaranya Syekh Ahmad Ar-Rifai wa ya'rifuna dan mengerti sapa ahlul qura jami'a ing semua barang semua ucapannya tahaddatsa yang berbicara sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai bihi kelawan ma. Sampai orang-orang kampung itu tidak perlu untuk menghadiri majelisnya. Cukup naik ke atas, cukup di rumahnya, mereka mendengar pengajiannya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Dan mereka jelas mengerti apa yang disampaikan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Padahal itu satu kampung. Jadi suaranya itu ya di antara karomahnya orang wali Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ya, karomah semacam itu memang sebenarnya tidak khusus, banyak juga wali-wali yang orang ulama-ulama yang memiliki karomah semacam ini. Jadi ngaji itu nggak perlu mic, nggak perlu speaker, tapi orang yang dari jauh itu bisa mendengarnya. Banyak kiai-kiai yang semacam itu. Hatta karena sehingga ada sopo al-uturusu. Apa itu? Orang yang tersumbat telinganya wal aswamu dan orang yang budak, orang yang tuli. Iku iza hadaru ketika menghadiri mendatangi sopo al-uturus wal aswam yaftahu membuka sapa Allah Gusti Allah asma'ahu ing pira-pira pendengarane uturus wal aswam likalamihi mendengar likalamihi karena kok bisa mendengar itu likalamihi karena kalamnya atau ucapannya Syekh Ahmad Ar-Rifai sampai orang-orang yang tuli, orang-orang yang pendengarnya terganggu ketika mereka menghadiri pengajiannya Syekh Ahmad Ar-Rifai mendadak mereka itu bisa mendengar. Allah membukakan pendengarannya karena ya lantaran kalamnya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Wa kana dan ada sapa asyakhut tariqi pira-pira guru tariqah iku yahduruna pada berguru pada mengaji sapa si Syekh Asyakhut tariq ing Syekh Ahmad Ar-Rifai. Guru-guru tariqah juga banyak yang hadir pengajiannya ngaji kepada beliau. Wa yasma'una dan mendengar sapa asyakhut tariq. Mereka guru-guru tariqah mendengar kalamu ing ucapannya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Mereka mendengar sama. Ya dari jauh juga. Wa kana dan ada sapa ahaduhum salah sijine asyakhut tariq. Di antara mereka, di antara guru-guru tariqah tersebut, iku yang sutu menggelar sapa si ahaduhum hajruhu ing sajadahnya ahaduhum. Jadi
ketika mau ngaji itu mereka menggelar sejadahnya di tempatnya Syekh Ahmad Arifai. Kemarin kan Syekh Ahmad Arifai dikatakan tidak mau memakai sejadah, tidak mau duduk di atas ngaji. Nah ini mereka menggelar sejadahnya. Faiza faragha, maka ketika selesai sapa Sayyidi Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidi Ahmad Arifai selesai ngaji, pulang pergi, domu maka mengumpulkan maka mendekat sapa si ahaduhum hujurahum ing pira-pira sejadah ahaduhum ila sudurihim maring pira-pira dadai ahaduhum. Mereka mengambil sejadahnya lalu memeluk sejadahnya bekas tempat duduknya Syekh Ahmad Arifai tersebut. Waqas dan menceritakan subhadum al hadis ing dawuh ing kalam-kalamnya Syekh Ahmad Arifai. Iza roja'u ketika mereka kembali ala ashabi mengatasi kepada piro-piro santrinya, piro-piro ashabnya para guru-guru thariqah tersebut. Menceritakan hadis atau menceritakan kalamnya Syekh Ahmad Arifai ala jaliyatihi ingatase jelas-jelasnya hadis. Jadi tabarukan dengan menggelar sejadah untuk pengajiannya Syekh Ahmad Arifai. Setelah selesai sejadah itu mereka ambil, mereka peluk, kemudian mereka kembali ke rumahnya, mereka bisa menceritakan dengan sejelas-jelasnya yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Arifai. Nah, makanya tradisi menggelar sejadah ketika pengajian kiai itu memang sudah ada sejak dulu yang dilakukan oleh para guru-guru thariqah. Jadi nggak heran kalau di pondok salaf ada kiai yang di masjid-masjid atau di makbaro ketika kiai mau hadir itu jalannya dihamparkan sejarah-sejarah, santri-santri itu menghamparkan sejadah-sejadahnya. Ya tabarukan bi asari salaf, bi asari soleh, tabarukan dengan jejaknya orang-orang soleh, ulama-ulama, kiai-kiai. Qala Ibnu Khalikan berkata, wa ghairuhu dan selainnya Ibnu Khalikan ini mengomentari atau menceritakan tentang kelompoknya Syekh Ahmad Arifai itu siapa sih? Wahum utawi Syekh Ahmad Arifai dan jamaahnya Syekh Ahmad Arifai iku at-taifatu sekelompok orang Arifai atau kan bangsa Rifai. Jamaahnya Taifah Rifaiyah. Wa yuqalu dan dikatakan atau diucapkan lahum maring jamaah atau taifah opal Ahmadiyah, Thariqah Ahmadiyah atau Thariqah golongan Ahmadiyah. Jadi namanya bisa disebut juga Ahmadiyah. Selain Rifaiyah, Ahmadiyah, wal Batahiyah dan Batahiyah. Iku Batahiyah. Walahum lan iku kedua taifah jamaahnya Syekh Ahmad Arifai itu ahwalun memiliki ahwalun utawi piro-piro tingkah ajibatun yang aneh atau yang mengagumkan min nyatane min akil hayati nyatane memakan ular hayatun hal hidup. Ini bukan kebiasaannya, beberapa kelakuan dari para pengikutnya Arifaiyah, jamaah Arifaiyah itu adalah memakan ular hidup-hidup. Wanuzulu dan turun ila tanari maring pawon. Maring apa pawon itu ya? Maring kompor wahia hale utawi tananir ikutu dromu dinyalakan apa tananir naron apa naron apinya. Mereka kayak kita lah debus. Mereka berdiri di atas kompor yang menyala-nyala. Wadukhulu dan masuk fil afrinati dalam panggangan roti atau pawonnya roti atau tempat memanaskan roti. Wayanamu dan tidur. Sobahadum salah sijina dhaifah fi janibil farni ing dalam sisi pawon roti tersebut. Di pawon roti kan satu ruangan. Nah, tidurnya itu di dalamnya itu yang biasa buat manggang roti. Wa khobazu hale utawi roti ku yukhbizu
digawe atau sedang dipanggang apa khobas. Waktu tidurnya itu sama bareng-bareng dengan roti ketika dipanggang. Ya oven besar di dalam oven, di dalam ruangan yang oven itu yang dibuat oven tidurnya di situ. Sedangkan roti itu juga ikutan dimasak, ikutan di oven, fijanibi dalam sisi al-akhir yang lain, di sisi yang lainnya, misalnya di sini tidurnya, di sini buat rotinya dipanggang. Ya bareng-bareng. Wa yuqadu dan dinyalakan lahum marang ta'ifah apa annaru darah api al-azimatu yang besar. Kemudian wa yuqamu dan tangi. Wa yuqamu as-samaku wa yuqamu dan diadakan apa as-samaku suara-suara yang bisa didengar fayarqusunal makat muli pada bangkit fayarqusuna maka pada joget atau menari sapa sih Al-Dhaifah alaiha ing atase api ila antatfi'a ing atase nar ila antatfi'a ila antantofi'a sampai mati apa nar, sampai padam apa nar. Jadi ada lagi ketika api dinyalakan terus ditendangkan lagu-lagu, ditendangkan syair-syair, lalu kelompok itu salah satunya menari di atas api itu dan sampai api itu padam. Itu salah satu beberapa kebiasaan-kebiasaan aneh. Jadi kalau ini jangan dihukumi secara syariat, makan ular kan haram. Jadi ya kita tahu beberapa khawarikul adat bagi seorang wali itu macam-macam. Ya banyak kan cerita-cerita yang masyhur, seorang wali meminum arak, seorang wali meminum apa, tapi ternyata enggak diminum atau enggak ditelan. Ada yang malah dibuang ke laut. Ya, semacam ini memakan ular hidup-hidup, enggak dimakan sejatinya, tapi dibuang kemana, entah kemana. Jadi khawarikul adat, hal-hal yang tidak biasa secara adat, merusak hukum adat. Adatnya manusia kan di atas api ya panas, di open ya panas, tapi mereka khawarik, mereka menulayani atau menentang atau berbeda dengan kebiasaan semacam. Wa kana dan ada sapa Syekh Ahmad Arifai radhiyallahu ta'ala anhu kasiran ing dalam waktu yang banyak, kasiran ma ing dalam waktu yang banyak iku yatajalla menampakkan diri sopal hakul Allah alaihi mengatasi Syekh Ahmad Arifai bila Allah mati dengan keagungannya, dengan keagungan zat Allah. Jadi banyak sekali, sering sekali, jadi tidak terhitung Syekh Ahmad Arifai itu musyahadah dengan Allah. Allah menampakkan kepada Syekh Ahmad Arifai. Terus apa yang terjadi? Nabi Musa saja sampai ketika Allah menampakkan diri, gunung hancur. Nabi Musa sampai kelengar. Nah, kenapa? Syekh Ahmad Arifai. Apa yang terjadi bersama Syekh Ahmad Arifai? Akhirnya fayazubu maka hancur lebur. Sapa Syekh Ahmad Arifai hatta yaswira sehingga jadi sapa Syekh Ahmad Arifai iku bu'atamain iku setumpukan air. Hancur tubuhnya sampai menjadi ya setumpuk air. Sumata darokahu nuli menyusul atau menghampiri Syekh Ahmad Arifai yang sudah jadi air tersebut. Apa ar-rahmatu rahmat. Kemudian rahmat Allah turun kepada airnya Syekh Ahmad Arifai, Syekh Ahmad Arifai yang menjadi air itu. Akhirnya Faya Jemudu lalu mengeras atau membentuk si mak atau Syekh Ahmad Arifai, Syekhan halis titik, fasyekhan nulis sedikit demi sedikit membentuk hatta yuradda sehingga dikembalikan sapa Syekh Ahmad Arifai ila badanihi maring badane Syekh Ahmad Arifai al-muqtadi yang biasa, sampai membentuk kembali
sebagai ya seperti badannya sendiri, seperti badan seperti sedia kala. Dengan rahmat Allah setelah hancur, lalu Allah membentuk lagi, mewujudkan lagi badannya Syekh Ahmad Al-Rifai. Nah, itu tiap kali, tidak sekali bertemu dengan Allah, musyahadah dengan Allah. Tiap kali juga begitu. Musyahadah dengan Allah hancur jadi air, lalu Allah membentukkan lagi dengan rahmatnya. Kemudian beliau menceritakan kepada murid-muridnya, wa yaqulu, dan berkata Syekh Ahmad Al-Rifai di jamaatihi maring jamaahnya Syekh Ahmad Al-Rifai, laula lutfullahi ma adtu ilaikum. Laula lutfullah, jikalau tidak ada welas asih atau kelembutan dari Allah, ma'utu, maka tidak akan kembali sapa ingsun ilaikum maring sira. Kalau enggak ada rahmatnya Allah yang tadi, ya sudah, ketika ketemu Allah hancur lebur selesai. Tidak balik lagi. Tidak ketemu sama murid-muridnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Min karamatihi anna rajulaini tahabba fillah. Anna rajulaini, di antara karamahnya, wa min karamatihi, dan iku di antara karamah-karamahnya Syekh. Anna rajulaini, utawi sesungguhnya dua orang laki-laki, tahabba, saling mencintai, fillahi, ing dalam, karena Allah, fillahi, karena Allah. Ada dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, bukan mencintai syahwat, tapi mencintai karena Allah. Ya semua hadimah utawi namanya salah satu dua orang itu, dua laki-laki itu, namanya adalah Ma'ali. Wal akhar, dan yang lainnya utawi yang lainnya itu Abdul Mun'im. Satu namanya Ma'ali, satu namanya Abdul Mun'im. Lalu fakhraja, lalu keduanya keluar yauman ing dalam suatu hari bisyuhra'a, ke tanah terbuka atau padang. Fatamanna, lalu kepingin subhanahu masalah si jin rajulani. Mereka yang satunya ini, salah satunya ini ingin kita baitin surat tanda kebebasan minanari dari neraka. Mereka itu ketika di padang ya di tanah padang, tanah lapang, sedang berada di situ, punya angan-angan, punya keinginan, ya Allah, saya itu pengen tanda bukti saya itu terbebas dari neraka. Keinginannya semacam itu. Ya berupa surat, ya kalau gitu ya surat sakti lah. Surat sakti. Akhirnya yang zilu yang turun minas samai, dari langit. Ya Allah, saya pengen dinyatakan terbebas dari neraka melalui surat yang turun dari langit. Gitu. Akhirnya fasaqatu, lalu jatuh minha dari langit, minha dari sana, apa waraqatun, kertas baydok yang putih. Oh, tiba-tiba ada kertas putih jatuh dari langit. Falam yuro fiha kitabun, falam yuro, dan tidak melihat sapa ahaduhuma fiha ing dalam waraqah apa kitabun, tulisan, tidak ada tulisan apapun, putih pasti. Akhirnya fa'ataya, tiba-tiba datang ing kedua laki-laki tersebut sapa asyikhu, fa'ataya, lalu sowan atau mendatangi sapa si kedua orang itu, ya. Kedua orang itu mendatangi asyikhu ing Syekh Ahmad Al-Rifai. Datang sowan, walam yukhbiruhuma, dan tidak menceritakan sapa si kedua orang tersebut kepada Syekh Ahmad Al-Rifai tentang kejadian tadi. Bilkis Soti kelawan cerita, dengan cerita tersebut. Akhirnya panadoro, lalu memandang sapa Syekh Ahmad Al-Rifai ilaihi, mari kedua orang itu, tumakhir, lalu terjungkul atau tersungkur sapa Syekh Ahmad Al-Rifai sajidan, hal sujud. Tiba-tiba tersungkur, langsung terjatuh sujud Syekh Ahmad Al-Rifai. Dua orang itu heran, kok tiba-tiba begitu Syekh Ahmad Al-Rifai. Akhirnya waqala, dan berkata sapa Syekh Ahmad Al-Rifai, alhamdulillahillazi arani itqa ashabi minan nar. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau, allazi arani, yang telah memperlihatkan kepadaku, itqa ashabi, ing kemerdekaan sahabat-sahabatku, jamaahku, minan nari, dari neraka. Terbebas, pembebasan dari api neraka di dunia, qoblal akhirat, sebelum di akhirat. Jadi ternyata setelah memandang keduanya, Syekh Ahmad Al-Rifai itu tahu kalau Allah sudah menjamin para jamaah Rifaiyah, sahabat-sahabatnya itu terbebas dari neraka. Nah,
pernyataan bebasnya itu ketika di dunia, belum di akhirat. Di dunia saja sudah dinyatakan bebas dari neraka. Akhirnya faqila lahu, akhirnya di antara dua orang itu ada yang berkata pada Syekh Ahmad Arifai, hadhi baydo, kenapa kok engkau berkata semacam itu? Kan surat yang jatuh, surat yang saya dapatkan itu adalah putih, polos, sudah ada apa-apanya. Kenapa engkau bisa meyakini semacam itu? Nah, kedua orang ini tahu, artinya tahu gini, Syekh Ahmad Arifai itu kan nggak tahu kejadiannya. Apa yang diinginkan oleh salah satunya itu nggak tahu. Ada surat turun juga nggak tahu. Ketika Syekh Ahmad Arifai memandang keduanya itu, Ahmad Arifai tahu sebenarnya. Nah, muridnya juga ngerti. Syekh Ahmad Arifai pasti akan tahu kejadian sebenarnya, cerita sebenarnya, yaitu salah satu di antara mereka ada yang dengan mendapatkan bukti terbebas dari neraka, terus adanya surat yang turun dari langit. Itu ya mereka berdua yakin Syekh Ahmad Arifai tahu. Cuman yang mereka nggak tahu adalah, kok kamu tahu saya itu terbebas, padahal kan suratnya kosong. Wahadhi baydo, hadhi utawi iki surat baydo itu putih, kosong, polos. Akhirnya Faqala lalu bercerita atau mengatakan sopo Syekh Ahmad Arifai, hai auladi, hei pira-pira anakku, wahai anak-anakku, yadul qudrati, kekuasaan Allah yang maha kuasa, iku la taktubu, tidak menulis apa yadul qudrah sawda'a, kelawan atau ing mangsi atau tulisan hitam. Menggunakan mangsi hitam, tidak menggunakan tinta hitam atau tidak menggunakan tulisan hitam. Wahazihi utawi kiki warokoh iku maktubatun, ditulis binuri, kelawan cahaya. Makanya polos, karena tulisannya itu adalah tulisan cahaya. Yang tertulis dalam kertas yang polos itu adalah tintanya pakai tinta nur, bukan tinta-tinta seperti di dunia yang hitam atau yang berwarna-warni. Walamma haji, dan ketika haji sapa Syekh Ahmad Arifai, waqafa maka kari-kari berdiri sapa Syekh Ahmad Arifai itu jahal hujrati, dalam sampingnya atau pinggir pesarian Asyarifati yang mulia, di sisi makamnya Nabi. Baik berdiri, berada, duduk, bersimpuh di sampingnya makamnya Nabi. Ya, zaman dulu kan nggak sekarang. Zaman dulu masih terbuka, tidak tertutup, tidak dipagari semacam itu juga. Nggak tahu kapan sejarahnya makamnya Nabi itu tertutup semacam itu. Ada sejarahnya pastinya, sejak kapan. Tujahal hujrati syarifi, yang dalam ngarepe pesarian Asyarif yang mulia, an-Nabawiyati kampus Nabi, di kuburannya, di pesariannya Nabi. Wa syada, dan menembangkan syair sapa Ahmad Arifai. Kemudian dia melantunkan syairan, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha, fi halatil bu'di, ing dalam tingkah jauh, jadi dari kejauhan, dalam kejauhan, ruhi utawi ruh ingsun kuntu iku kuntu ana sapa ingsun, iku ursiluha, melepaskan sapa ingsun ing ruhi, dari kejauhan saya lepaskan ruhku, tuqabbilul arda, tuqabbilu, hale mencium apa ruhi al arda, ing tanah, ing bumi, anni mencium bumi, tanah pesarian panjenengan, pesariannya pesan Nabi, anni sebagai ganti dari ani dariku, wahia utawi roh iku naibati, sebagai penggantiku. Jadi karena belum sempat berkunjung langsung, berziarah langsung ke makam Nabi, Syekh Ahmad Arifai akhirnya melepaskan ruhnya untuk sowan ke Nabi, mencium tanah pesariannya. Wa hadhihi taubatul asbah, wa hadhihi utawi iki wa hadhihi taubatul asbah, wa hadhihi utawi iki apa? Maka utawi iki giliran tubuhku iku qad hadarat, teman-teman hadir. Sekarang tubuhku, jasadku benar-benar hadir. Apa taubatul asbah, famdud, maka ulurkanlah sapa panjenengan yang minaka ing
asta tangan kanan panjenengan kayak itu Allah supaya dapat meraih sapa eh supaya kebagian biha kelawan yaminuka opo syafaati lambe atau bibirku, maka saya mohon engkau menjulurkan engkau mau apa namanya memanjang ya menjulurkan atau menjulurkan tangan kanan engkau supaya bisa meraih atau supaya bibirku bisa mencium tanganmu. Akhirnya tiba-tiba fakhrajat lalu keluar apa yadu syarifatu tangan yang mulia minal qabri dari kuburan tersebut, dari besar tangannya Nabi kemudian keluar dari kuburannya hatta qabala sehingga mencium sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai al-yaminu ing tangan asta atau al-yad asyarif itu. Syekh Ahmad Ar-Rifai lalu mencium tangannya Nabi. Wan nasu hale utawi orang-orang yang sedang ziarah iku yang zuluna pada melihat sapa Anas ilaihim maring Syekh Ahmad Ar-Rifai dan asta atau tangannya Nabi. Orang-orang menyaksikan semua kejadian itu ketika saat itu di antara karomahnya. Jadi sebelum beliau haji, beliau ya sama seperti kita lah. Bedanya kan kita tidak bisa melepaskan ruh kita ke sana. Sama berdoa, sama mengirimkan sholawat kepada Nabi. Nah, Syekh Ahmad Ar-Rifai tidak hanya semacam itu, tapi juga melepaskan ruhnya untuk untuk ziarah ke makam Nabi, lalu mencium tanah kesariannya Nabi. Sekarang, kata Syekh Ahmad Ar-Rifai ketika haji itu, ketika sudah bisa sowan pada Nabi secara utuh dengan jasadnya, dengan tubuhnya, sekarang saya sudah berada di sini dengan tubuhku. Saya pengen mencium tanganmu. Akhirnya keluarlah tangannya Nabi, lalu dicium oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang ziarah saat itu. Wa akhbaro dan menceritakan sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai biwakti mautihi kelawan waktu meninggalnya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Beliau punya kalomah tahu kapan matinya. Wasifati dan cara matinya. Bagaimana matinya juga tahu meninggalnya. Bahkan lalu ada apa perkara atau kelakuan itu kamakola seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Dan benar kenyataannya itu adalah seperti apa yang dia katakan, meninggal tanggal sekian hari ini dalam keadaan begini. Wakana dan ada sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai apa maradu Syekh, sakitnya Syekh Ahmad Ar-Rifai itu bil badani sebab penyakit perut. Apa penyakit perut itu ya? Mungkin ya semacam usus buntu lah atau apalah. Pokoknya penyakit yang berasal dari perut. Zaman dulu kan mungkin nggak tahu. Sakit perut itu kan macam-macam. Bahkan lalu ada sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai ku yakhruju keluar sapa mengeluh. Ya, keluar min usahnya Syekh Ahmad Ar-Rifai kula yaumin ing dalam setiap hari apa perkara siapa yang berkehendak sapa Allah Gusti Allah. Dari perutnya setiap hari itu Syekh Ahmad Ar-Rifai mengeluarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu penyakitnya itu keluar semua tiap hari, mengeluarkan kotoran yang luar biasa. Nah, kejadian tersebut setiap hari selama tabaqiya maka masih tetap apa al-maradu sakitnya Syekh Ahmad Ar-Rifai, sakit berbisyahik lawan Syekh Ahmad Ar-Rifai sahran dalam sebulan. Kejadian tersebut itu sampai sebulan. Beliau sakit perut dan tiap hari yang mengeluarkan kotoran-kotoran yang luar biasa, banyaknya, luar biasa baunya, luar biasa kotornya. Faqila lalu dikatakan lahum maring Syekh Ahmad Ar-Rifai. Lalu ada yang mengatakan, ada yang berbicara, ada yang bertanya kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Min aina laka hadza kulluhu? Min aina iku saking endi? Laka kedua sira apa hadza iki kotoran atau ma
kulluhu sukabehane haza. Itu kotoran dari mana keluar semua? Engkau muntahkan semua. Padahal walakalan iku kedhe sira isruna utawi 20 apane yaman dinane la takulu hale ora mangan sapa sira sapa panjenengan wala tasyurulan hale min ora minum sapa panjenengan. Sedangkan engkau selama 20 hari itu tidak pernah makan, tidak pernah minum. Dari mana engkau memuntahkan semua kotoran itu? Logikanya orang kan ketika memuntahkan itu adalah memuntahkan apa yang ada di dalam perut. Di dalam perut itu datang dari makanan minuman. Nah, selama 20 hari itu Syekh Ahmad Arifin nggak makan, nggak minum. Tiba-tiba kok mengeluarkan semua kotoran. Banyak sekali. Tiap hari lagi. Dari mana semuanya itu? Kotoran-kotoran itu. Faqala lalu berkata Syekh Ahmad Arifai, ya akhi wahai saudaraku, hadza lahmu, hadza utawi iki. Daging, kotoran yang keluar itu daging-daging. Iku ya tadafa'u apa ya, rontok apa hazal lahmu wa yakhruju dan keluar apa hazal lahmu. Daging-daging yang keluar, kotoran-kotoran yang keluar itu adalah daging yang rontok dari dalam. Jadi merupakan rontokan daging. Ini baunya sangat busuk. Daging campur nama, campur darah keluar setiap hari. Walakin qad zahaba, tetapi ini sungguh telah habis apa lahmu daging. Sampai habis semua daging. Kata Syekh Ahmad Rifai. Wa ma baqiya dan tidak ada yang tersisa apa ilal mukhu kecuali sumsumku. Yang tersisa di tubuh sekarang sumsumku. Al-yawma pada hari ini. Yakhruju sumsumku yang ada di dalam tubuhku sekarang ini, hari ini, itu nanti akan keluar yakhruju yang akan keluar apa? Mukh wa ghudan. Dan besok saya akan sowan. Saya akan sowan sapa ingsun Allah yang Allah meninggal. Dan besok saya akan sowan pada Allah dalam tanda kutip meninggal. Sekarang sudah selesai semua, habis dagingnya saya keluarkan semua, dan hari ini giliran sumsumku yang akan keluar. Nah, besok saya akan sowan kepada Allah. Fakhoroja lalu keluar minusaknya Syekh Ahmad Arifai apa syai'un sesuatu abyadu yang putih, itu ya sumsumnya itu. Akhirnya setelah itu sumsumnya keluar, dimuntahkan. Dimuntahkan marroteni kelawan 2 kali, salasan atau 3 kali. Selama 3 kali. Uang kotokan dan terhenti. Apa syekh terhenti keluarnya sumsum tersebut. Tsumma tuwfiya lalu meninggal sapa Syekh Ahmad Arifai yaumul khamisi yang dalam hari Kamis. Kama seperti keterangan taqaddam yang sudah lewat. Itu meninggal pada hari Kamis. Seperti keterangan sebelum yang pada awal-awal itu. Beliau meninggal pada hari Kamis waktu zuhur tanggal 12 Jumadil Awal tahun 570. Beliau tahu tentang waktu kapan mati dan bagaimana cara matinya, cara meninggalnya. Wa kana dan ada sapa Syekh Ahmad Arifai radhiyallahu taala anhu iku yaqulu dawu sapa Syekh Ahmad Arifai li waladihi maring anaknya putranya Syekh Ahmad Arifai Soleh, rupanya Soleh, namanya Soleh. Illam ta'mal bi amali falastu laka ana wala anta li walad. Illam ta'mal lamun orang ngamal sapa sira. Bi amali kelawan kaya ngamali ingsun. Ya falastu mongko orang sapa ingsun laka marang sira. Ana yang ingsun wala anta lan tidak ada sapa sira li kedua ingsun waladan iku dadi anak. Maka kamu bukan anakku lah. Kalau kamu nggak beramal di dunia ini seperti amalku, maka antara kamu dan aku tidak ada hubungan anak. Kamu bukan anakku. Saya duduk bapakmu dan kamu juga duduk bukan anak. Kana wa kana dan ada sapa Syekh Ahmad Arifai radhiyallahu taala anhu iku yaqulu. Karena kalau kita kepada anak itu juga, kalau kamu nggak mondok, nanti kamu bukan anakku, saya juga bukan bapakmu. Semacam itu, bisa nggak? Berani nggak? Memaksakan sebuah ibadah, sebuah jalan yang memang nyata-nyata benar.
Wa kana dan ada sapa Syekh Ahmad Arifai radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqulu dawu sapa Syekh Ahmad Arifai. Allahumma ij'alna mimman farashu ala babika li faradi dhillihim. Allahumma ya Allah ij'alna, semoga engkau menjadikan padaku mimman, termasuk orang farashu yang menggelar sapa man ala babika ing atase pintu rahmat Tuhan. Li faradi zillihim, karena bangete hinanya man nawa'il khududi ing alus-aluse pipine wa kana dan ada sapa Syekh Ahmad Arifai radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqulu dawu sapa Syekh Ahmad Arifai, Allahumma ya Allah ij'alna, semoga menjadikan sebutan yang kita mimman setengah saking orang di antara orang farasyu yang menggelar sapa man ala babika ing atase pintu tuan li faradi zilihim, karena sangat hinanya man menggelar nawa'il khududi ing aluse pipi-pipi pira-pira pipi kita, aluse pira-pira pipine man. Ya Allah, semoga engkau menjadikanku termasuk orang-orang yang menggelarkan pipi-pipi kami di depan lawang, di depan pintu rahmatmu, atas kehinaan ya, karena kehinaan kami. Wana kasudan membalikkan sopo dan membalik sopo man ruhusahum ing pira-pira sereman minal khojli karena malu, dan juga jadikanlah aku termasuk orang-orang yang membalikkan kepalanya dikarenakan malu. Jadi supaya dibalikkan kepalanya karena malu. Orang-orang yang malu kan ya gampangnya kalau kita kalau malu ya ditutup matanya, ditutup wajahnya, ditutup kepalanya. Minta dibalikkan kepalanya. Entah dibalikkan ke bawah, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Wajibahum dan apa? Batuk jidat teman lisujudi karena sujud bi barokati sahibil liwa, kelawan berkait Kanjeng Nabi yang memiliki bendera al-mahmud yang terpuji, membalikkan tubuhnya, membalikkan kepalanya ke bawah dan sujud. Meletakkan jidat atau batuknya karena sujud supaya mendapatkan keberkahannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang membawa bendera yang mahmud yang terpuji. Waqala lahu syakhsun min talamizatihi, waqala dan berkata lahu maring Syekh Ahmad Arifai seseorang min talamizatihi, atau saking pira-pira murid-muridnya Syekh Ahmad Arifai. Syekh Ahmad Arifai ada seorang muridnya berkata sama Syekh Ahmad Arifai, ya Sayyidi wahai gustiku, antal qutbu antal utai panjenengan iku al qutbu walil qutbu wali qutub. Faqala lalu dawu sapa Syekh Ahmad Syekh Ahmad dawu sapa syakhsun tadi meneruskan. Jadi ya Sayyidi antal qutbu nazih syekhu nazih syekhuka anil qutbiyah. Oh, Syekh Ahmad. Bukan. Faqala itu yang berkata adalah Syekh Ahmad Arifai. Wahai salah satu muridnya Syekh Ahmad Arifai berkata, ya Sayyidi antal qutbu. Wahai
guruku, wahai junjunganku, engkau adalah wali kutub. Akhirnya dibalas oleh Syekh Ahmad Arifai. Faqala nazih syaikhoka anil qutbiyah. Nazih, bersihkanlah kamu syaikhoka yang gurumu ini anil qutbiyah, dari kedudukan wali kutub. Lepaskan, coba. Kamu menganggap saya wali kutub. Lepaskan gelar kedudukan itu dariku, bisa enggak? Bersihkan aku dari kedudukan itu. Permintaan Syekh Ahmad Arifai. Faqala lahu, lalu berkata sapa syakhs tersebut, lahu maring Syekh Ahmad Arifai, wa antal ghaus. Oh, ditanya, ini ditanya ya. Antal kutub, apakah engkau itu wali kutub? Nah, itu ditanya semacam itu. Lalu dijawab oleh Syekh Ahmad Rifai, nazih, bersihkanlah kamu syaikhoka ing gurumu itu anak kutbiyah dari kedudukannya sebagai wali kutub. Kalau kamu masih menganggap saya guru, jangan kamu melihat saya sebagai wali kutub. Faqala lahu, lalu ditanya lagi, wa antal ghaus, apakah engkau adalah wali ghaus? Faqala, lalu berkata sapa Syekh Ahmad Rifai, nazih syaikhoka anil ghausiyah. Nazih, bersihkan, lepaskan kedudukan wali ghaus dari gurumu itu, dari gurumu ini. Jadi ketika berguru itu jangan memandang dia itu wali atau dia itu wali ghaus atau wali kutub atau wali yang lainnya, tapi pandanglah dia itu gurunya. Jadi jangan memandang kedudukannya. Maksudnya jangan memandang dia itu adalah seorang pemimpin sebuah organisasi, tapi pandang dia sebagai seorang guru, seorang syekh, seorang kiai. Bukan karena kedudukannya, tapi karena kedudukan, jabatan, posisi itu tidak ada apa-apanya di mata murid. Yang lebih tinggi, yang lebih berharga adalah kedudukan, adalah posisinya sebagai, perannya sebagai guru, bukan sebagai pengurus atau bukan sebagai pemimpin sebuah organisasi. Jadi memandang gurunya itu sebagai guru, bukan sebagai yang lainnya. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, Allahumma shalli ala Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.